Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini kita akan membahas tentang tiwalah atau taulah. Taulah, qala Ibnu Waris, qala Ibnu Farisin, at-ta'u wal wawu walam, terdiri dari huruf ta, waw dan lam, ya. Tiwalah atau taulah. Kalimatun ma'ahsabuha sahihah adalah kalimat yang belum tentu sahih, ya, asalnya. Jadi jangan keliru dengan tilawah. Ini taknya dulu, taulah. Lakinnaha qad ruwiyat, tapi ada riwayat tentang taulah ini. Qalu at-tiwalah, namanya tiwalah, jinsun minas sihr, sejenis sihir. Ya, tiwala ini sejenis sihir. Wa qalu syai'un taj'aluhul mar'a fi unuqih. Ada yang mengatakan tiwala itu sesuatu yang dililitkan di leher istri. Tahassana bihi inda zaujiha, tatahassan bihi inda rabbiha, untuk berdandan, untuk berhias, bersolek, ya, bagi suaminya. Taulah atau tulah, kadang-kadang di Indonesia disebut tulah, ya, kena tulah gitu kan, suka dengar itu. Itu syabihatun bisihir, serupa dengan sihir. Maksudnya apa? Bukan sekedar kalung, sesuatu yang dililitkan. Ini jimat, ya, bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada sesuatu yang dikeramatkan. Wa huwa alladhi yuhabbil mar'a ila zaujiha, yaitu maksudnya supaya suaminya lengket. Ya, maksudnya supaya suaminya enggak melirik perempuan lain. Wa huwa alladhi, yaitu yuhabbibul mar'a, sesuatu yang dibuat oleh perempuan supaya suaminya itu cinta padanya. Tulah bidomnya dahia. Tulah itu artinya bencana. Tulah gitu sebenarnya. Jadi ini tiwalah. Tulah artinya bencana. Wakila taulah tulah. Jadi ada yang mengatakan tulah taulah. Darbun mina khazar. Satu bentuk dari manik-manik. Manik-manik itu kayak tasbih tuh, ya. Ya, benda yang dilubangi kemudian dililitkan sebagai perangkainya dengan apa, benang. Sebenarnya kita menamai tasbih itu salah, ya, karena tasbih itu kan ucapkan subhanallah, alatnya itu, ya. Sebenarnya kita kenal dengan tasbih kan, seperti itu manik-manik. Jadi tukang sihir itu suka menarik manik-manik. Yudha'u li sahar, yang digunakan untuk menyihir. Fatuhabbibu bihal mar'a ila zaujiha, maka dengan manik-manik itu seorang istri, ya, bisa membuat suaminya kelepek-lepek, nggak bisa kemana-mana. Ya, kila huwa ma'adun tu'alaqu al insan, yaitu jimat
yang digantungkan. Ada yang mengatakan jimat yang dililitkannya, artinya bisa gelang, bisa berbentuk kalung, pokoknya dililitkan. Secara istilah taula ya, itu diartikan dorbu minas sihir, satu jenis sihir. Sihir itu apa? Sihir itu kejadian yang di luar kebiasaan. Sihir artinya nggak biasa, nggak jalan biasa itu, ya, tidak jalan lumrah. Jadi kalau jahat bahasanya sihir, kalau bagus namanya mukjizat. Kalau pelakunya itu sebelum jadi nabi, contohnya nabi kecil sebelum dilantik, nabi kan dilantik umur 40. Sebelum usia 40 ada kejadian yang luar biasa, itu namanya irhas. Ya, jarang ada orang tahu namanya irhas. Contohnya nabi, dengan kehadiran nabi, maka keluarga ibu pengasuhnya, siapa itu namanya? Ummu Kulsum ya. Itu menjadi ekonominya mapan. Tadinya kambingnya kurus katanya. Setelah ditinggali oleh Rasulullah, dia gemuk ya, dan bisa memberikan susu. Rasulullah sendiri mendapatkan susu dari situ. Padahal tadinya kurus. Setelah ditinggali Nabi. Begitu juga Nabi pernah dimutilasi, dibedah. Dan itu dilaporkan oleh anak-anak yang ikut bermain bersama beliau, sehingga ibu asuhnya ini ketakutan. Tapi dilihat nggak ada bekasnya, ya, karena Rasulullah pernah dioperasi itu, dibedah 2 kali. Pertama masa kanak-kanak, yang kedua menjelang melakukan Isra. Nah itu cerita dari teman main itu, saya melihat makhluk tiba-tiba membawa Muhammad dibaringkan, dibedah. Ya, nggak tahu isinya diapain, mereka karena ketakutan kan, mereka berlari-lari melaporkan itu kepada ibu asuhnya. Segera ibu asuhnya bertindak, tapi setelah ibu asuh sampai ke TKP, Nabi Muhammad biasa saja, nggak ada bekas-bekas. Tapi karena ini yang nyeritain anak-anak kan, orang sudah percaya bahwa anak-anak nggak pernah bohong kan, pasti dilihat benar. Nah itu ya, ini kita kembali ke soal ini. Jadi kalau dalam bahasa kita itu pelet, bukan pelet buat ayam buat ikan, bukan. Untuk melet, lengket, untuk ngelengketin. Apa ada? Ya ada, sampai sekarang masih ada. Nggak tahu tentang kejahatan kan nggak apa-apa. Punya ilmu kejahatan kan nggak apa-apa. Yang penting kita tidak menjalankan kan gitu kan. Kalau kita tahu ilmu kejahatan, kita akan selamat dari kejahatan. Contohnya kita belajar ilmu copet, boleh nggak? Kata Imam Ghazali mah nggak boleh, karena kebiasaan orang terangsang untuk mempraktekannya. Seperti belajar silat, boleh nggak? Ya boleh, tapi dia cenderung kalau ada orang tuh dilawan sama dia. PD-nya terlalu tinggi. Asmaul ukhra, as-sarf wal ataf. Ada yang memberi nama as-sarf wal ataf, kalau bahasa Indonesia pelet sama santet. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab sarf wal ataf. Ataf itu perasaan. Jadi supaya dia rasa, yang menarik dia supaya sayang, menarik dia supaya cinta. Tapi ada yang sebaliknya, membuat benci. Bisa ya. Contohnya kalau kita punya target suka sama istri orang, ya, gimana supaya tercapai? Ya kita harus usir tuh si suaminya, kita kerjain supaya dia membenci istrinya, sehingga terjadi perceraian. Ada ilmunya itu, ada. At-taula minal muharramat, menurut hukum itu termasuk haram hukumnya, mempraktekkan itu haram. Tapi mengetahuinya haram nggak? Yaitu seperti Imam Al-Ghazali
Tergantung setelah tahu itu membuat dia praktek apa enggak. Biasanya kalau udah tahu penasaran gitu, dijajal. Nah itu dijajalnya nggak boleh. Maka saya sarankan dukun-dukun, tukang santet semuanya ngumpul, tolong disantet tuh Israel. Kayaknya rada dibenerkan tuh, sesuai dengan dosanya gitu. Ini kan berdosa, ini haram, ya. Tapi membunuh orang yang nggak bener, coba itu. Kan nggak bisa dihukum nantinya. Tahu-tahu pada sakit perut mati, pak gitu. Tapi herannya nyantet orang jahat nggak mempan itu, herannya tuh. Sesama setan kayaknya. Roro Kidul, contohnya. Suruh gabung lah, ya. Siapa lagi tuh? Dulu itu pernah apa itu yang menakutkan dulu itu Grandong. Dulu kan pernah geger tuh Grandong, sehingga orang pada nyari ini daun kelor. Ingat kan dulu? Wah, akan datang Grandong, wah semua nyari daun kelor. Yang enggak aja. Tapi juga ada peristiwa-peristiwa aneh, penembakan misterius kan. Nah menurut pengakuan guru saya itu ada tamu yang tidak diundang datang menggunakan jilbab. Tuh. Lalu dia minta izin ke toilet, tersingkap nih waktu nyibak ini, ada kalungnya, salib. Tuh guru saya yang ngomong, ya nggak tahu benar apa enggak. Jadi waktu suasana seperti itu tuh banyak ulama yang ditarget. Jadi mereka menggunakan atribut yang supaya orang tidak curiga. Begitu juga ulama besar yang belum lama meninggal nih, Kiai Suhaimi. Itu sudah ada orang asing yang ada di gang itu sehingga dijaga ketat beliau kasus itu. Ya, pernah akan ditarget. Kita lanjutkan. Wahal huwa syirkun akbar am asghar. Nah, ini sulit dibuktikan ya begini-begini ya, karena ini perilaku batin ya. Enggak kasat mata tulisannya gitu. Apakah ini termasuk syirik besar atau kecil? Jawabannya adalah bihasabi ma yuridul, tergantung niatnya. Ya, jadi orang menggunakan alat, atribut itu tergantung niatnya. Ini takhadha mu'taqidan anal musabbib huwa Allah huwa fahuwa syirkun asghar. Kalau dia meyakini yang mengijabah, yang mengabulkan adalah Allah, cuma ini alat saja, maka itu masuknya syirik kecil. Wa ini taqada anna taf'alu bi nafsiha fa huwa syirkun akbar. Kalau dia meyakini benda itulah, jimat itulah ya, yang menyebabkan sesuatu terjadi, maka keyakinan seperti itu masuknya syirik besar. Ya, tergantung niatnya. Wa ba'du ahli ilmi yaj'aluha minasyirkil akbar. Tapi sebagian ulama menganggap ini syirik besar. Mau yakinnya seperti apa, tetap syirik besar. Nah, kebanyakan pelaku-pelakunya ini bukan Muhammadiyah, bukan Persis. Kebanyakan orang-orang yang menamai dirinya NU, walaupun dia nggak daftar sebagai orang NU. Kenapa? Karena di pelajaran NU tidak ada pelajaran begini, nggak ada. Praktek sihir nggak ada. Yang ada di Muhammadiyah terkenal dengan TBC-nya. TBC-nya apa tuh? T pertama, B-nya bid'ah, tahayul. Ya, tapi C-nya penjelmaan dari kata khurafat. Zaman dulu kan kalau nulis KH itu kan CH. TBC katanya. Tahayul. Mitos ya, tahayul. Bid'ah dan khurafat. Khurafat itu karangan-karangan. Hayalan. Kita kembali ke sini. Jadi menurut ahli ilmu, ulama, apapun niatnya, ya, perbuatan santet, melet, itu haram. Hukumnya haram, karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Wal istighatsa bihim wa naudzalika mina kufriyat kama jaa bidzalika mansusan alaihi fi fatawa nurun ala dar, seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin berpendapat mau niatnya apa tetap saja termasuk syirik akbar, ya, syirik besar. Wa fi ba'di syuruhi kitab tauhid. Hakikat taulah ialah nau'un min anwa'i sihir. Hakikat taulah itu adalah, ya, bagian dari sihir. Seperti sekarang juga ada sihir. Ada sihir. Orang disihir. Dekat pemilu ini. Ya, supaya nusuk tertentu. Sihir. Walaupun pelanggaran semuanya diam. Kayak terpaku gitu loh. Nah, itu sihir. Jangan dikira enggak loh. Sihir itu. Boleh jadi di belakangnya minta bantuan dukun-dukun. Dukun-dukun ikut terlibat. Jangan dikira enggak. Wa ba'du ahli ilmi itu. Hakikatnya ana ahada zaujain min awal sihir. Yalja'u ila sihir. Karena salah seorang pasangan dia datang untuk mendapatkan keajaiban. Ya, jadi pasangannya itu datang kepada dukun untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu ini diyakini akan bergerak secara batin. Ya, istilahnya membuat hati suaminya itu tidak akan berpaling. Liyatahabbaba ila zauji akhar. Kadang-kadang supaya menarik pasangan lain, ya, dia menargetkan istri orang, nah, itu dia ditargetkan. Fayajalu taulah sababan lima laisat lahu sababan. Jadi taulah itu dianggap oleh mereka yang melakukannya sebagai sebab. Kalau bahasa kita mah syariat, ya syariat dia bilang gitu kan, bahasa kitanya. Fayaqau fi syirkil asghar, maka masuk ke dalam syirik kecil. Au yaj'alu taulahu wal fa'ila bi nafsiha fayaqau fi syirk akbar, atau masuk ke dalam taulah. Jadi dia meyakini benda itulah yang bergerak. Itu syirik besar. Tapi kalau dia menganggap ini nyariat saja, ya, nyariat saja, seperti kita payung supaya nggak kehujanan, itu kan bahasanya kan gitu kan. Tapi bukan payung yang membuat kita nggak kehujanan, Allah, karena Allah sudah membuat itu penghalang. Jadi payung itu memayungi kita. Dalilnya adalah terdapat dalam surat 31 ayat 13. Surat Al-Baqarah ayat 102. Berikutnya adalah surat 30 ayat 13. Dalam surat 102 memang ini sih, kalau ada nabi yang dikaitkan dengan jimat-jimat itu Sulaiman. Ya, nabi yang penuh dengan fenomena mistik, nah itu Sulaiman. Ya, karena bagaimana tidak, Sulaiman bisa terbang. Ya, bahasanya walaupun itu menggunakan awan, tapi kan tetap dilihat oleh orang yang nggak bisa terbang, kan itu terbang itu. Jadi dia bisa terbang, dia bisa datang ke suatu tempat dengan cepat. Dia bisa berdialog dengan binatang. Tuh, bisa tahu penderitaan binatang kalau ngeluh itu apa, itu kan? Sehingga beliau berambisi untuk memberi makan seluruh binatang. Tapi nanti setelah beliau kasih makan kewalahan dia. Waduh, banyak banget itu. Rizki yang dibutuhkan binatang itu banyak. Maka Allah mengatakan wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizquha. Kamu tidak akan bisa memberi rizki alam. Ya, karena ada binatang yang praktis diem saja dapat. Namanya rezeki itu kan ada yang diusahakan, ada yang tidak. Kalau rezeki yang tidak diusahakan namanya rezeki nomplok. Allah mengatakan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Ya.
Jadi rezeki itu apa? Rezeki itu sesuatu yang bermanfaat. Rezeki itu sama dengan manfaat. Yang bermanfaat buat kita itu rezeki. Tidak selalu berbentuk fisik. Diberi sehat, ya, diberi hidayah, itu rezeki semua. Ada yang sifatnya di dunia, ada yang di akhirat. Nah, dalam surat Al-Baqarah 102 Allah berfirman, wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatlus syayatin, apa yang dibacakan oleh setan-setan ala mulki Sulaiman, di atas kerajaan Sulaiman. Dalam di zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru, tetapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajari sihir, setan-setan ini, kepada manusia. Jadi sihir itu ada, bukan nggak ada, karena ini dikukuhkan dalam Quran ya. Wa ma unzila alal malakain, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Contohnya, saudara, ada Musa Samiri. Dengar nggak? Musa Samiri. Musa Samiri itu adalah pelaku pematung yang membuat patung anak sapi, ya, sehingga disembah-sembah. Jadi apa yang beliau lakukan oleh Musa Samiri? Beliau melihat kuda yang ditunggangi oleh malaikat, lalu bekasnya itu, bekas telapak kudanya itu diambil, lalu patung dibuat, disemburkan situ oleh Musa Samiri, sehingga patung ini kata para ahli, kalau kena angin dia nyuara, gitu. Jadi ini menurut penyembahnya ini berarti tanda dia setuju kalau dipersembahkan sesajen itu. Gitu. Kata para ahli sih karena itu seperti seruling. Katanya dia pintar membuat, ya, setara dari sisi seni, sehingga kalau ada angin bunyi. Tapi sekarang coba orang bikin, susah ya, mau bunyi sendiri mah, klik kelontrang mah ya itu. Tapi kalau bunyi dari mulut, itu kan kayak orang bikin apa ya, seruling lah gitu. Kan butuh angin besar itu masuk ke lubang itu, ya. Tapi itu yang jelas itu bunyi. Dan soal patung itu bunyi itu ada dalam Qurannya. Lahu khuar, jadi ada suaranya, sehingga menambah si pemujanya itu yakin bahwa ini memang Tuhan. Nah itulah, padahal itu kesesatan kan. Nah kita lanjutkan. Bibabila, di Babilonia. Babilonia dulu Irak, sekarang Irak ya. Harut wa Marut, sehingga di sana itu banyak dongeng-dongeng, terutama apa? 1001 malam, kan? Ada dongeng 1001 malam. Bukunya ada itu, bahasa Arab. Ya. Berbagai macam sihir segala itu ada di situ. Harut wa Marut, Harut dan Marut, wa ma yu'alliman, dan keduanya tidak mengajari min ahadin seorang pun hatta yaqula, sehingga sebelum mereka mengatakan innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah fitnah. Jadi malaikat ini di Harut dan Marut ya, Harut dan Marut ini mengajari ilmu. Tapi sebelum disampaikan, dia mengatakan ilmu ini akan menyebabkan ujian. Nah, itu dipahami oleh banyak orang. Ketika ilmu itu dipakai untuk jelek, namanya sihir. Ya. Salah satu yang disebut oleh Rasulullah, inna minal bayani la sihra. Bayan itu ahli kesusastraan, ahli sastra itu ada tukang sihir. Ya, ahli sastra. Kalau ahli sastra sekarang sih juru kampanye. Nah, itu. Karena dia memoles kata-katanya supaya menarik. Kata-katanya dibuat, dikarang-karang supaya terdengarnya enak, sehingga orang tertarik, terbujuk oleh kata-katanya.
Rasulullah mengatakan wa inna minal bayani la sihra. Salah satu narasi kepandaian seorang ahli sastra, ya, seperti siapa itu dulu tuh? Rendra, udah meninggal ya. Nah, itu kalau baca di panggung kan bayarannya tinggi itu. Ahli puisi Indonesia ya. Nah, itu ahli sastra. Ada lagi Pak HB Yasin yang sudah meninggal juga. HB Yasin cerita dalam biografi hidupnya, berantakan dulu hidupnya itu. Setelah itu dia tobat masuk Islam, sehingga dia ingin menorehkan keahliannya dengan mengatur terjemah Quran. Terjemah Quran dibuat puisi, tapi banyak orang nggak nerima. Padahal yang dibuat puisi bukan Qurannya, terjemahnya. Terus Quran dia bilang tata letaknya, penulisannya itu dikreasi sama dia. Ulama pada nggak terima. Mushaf nih kan tulisannya blong begitu tuh, rata tuh, itu kurang nyaman di mata menurut dia. Jadi dibuat artistik, nanti mulai kecil-kecil melebar, kecil lagi. Oh, tapi ulama banyak nggak senang. Wah ini bid'ah. Padahal dia dari sisi letaknya saja, serta bacaannya. Contohnya, yabituna li rabbihim sujada. Nah, kalau dalam terjemahan itu orang-orang yang berjaga di malam hari untuk sujud. Nah, beliau enggak. Berjaga itu ditulis dengan begadang. Begadang itu kan enggak tidur. Jadi lebih dekat. Saya cari Qurannya sudah enggak ada itu. Ya, itu ahli sastra. HB Yasin itu ingin ya membaktikan kepandaiannya itu untuk menjadi kenangan. Tapi ternyata ulama menolak. Nah, kita lanjutkan. Jadi kata-kata itu juga bisa menjadi sihir. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa qala ta'ala, lalu Allah juga berfirman dalam surat 31 ayat 13. Qul ta'alau, katakan kemarilah. Atslu ma harrama rabbukum alaikum. Aku ingin bacakan apa yang Allah haramkan kepadamu. Ya, Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah engkau serikatkan Allah kepada apapun. Surat 6 ayat 151. Kemudian dalam surat Luqman, surat 31 ayat 13, la tusyrik billah. Janganlah musyrik pada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun azim. Zalim yang besar. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah qala, Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan Abi Hurairah, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang menghancurkan pahala maksudnya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? 7 perilaku yang menghancurkan amal. Pertama, Rasulullah menyebut qala asyirku billah, syirik kepada Allah. Wasihir, dan sihir. Ya. Wa qatlun nafsi allati haramallah, dan membunuh jiwa, ya, menghilangkan nyawa yang Allah haramkan. Illa bil haq, kecuali dengan benar, yaitu eksekusi ya. Seorang eksekutor ya yang diperintahkan oleh pengadilan untuk membunuh, gitu kan. Nah, itu tidak termasuk hak, dikecualikan dari ini. Wa aklu riba, memakan riba. 1 syirik, kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat makan riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta yatim. Wa tawali yaumaz zahaf, lari dari medan perang. Wa qadful musanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh tanpa bukti. Menuduh. Ya, ini dosa besar. Fa'an ibni Mas'ud anna nabiyya qal, suatu saat Nabi menyabdakan kepada Ibnu Mas'ud, inna riqa wa tamaim wa tula syirkun.
Sesungguhnya riqa itu jampi-jampi, ya, ruqyah itu. Tapi jampi-jampi yang nggak benar ya. Wat tamaim, dan jimat-jimat. Wat tulah, tadi tulah itu santet atau pelet, itu syirik. Faqila Ibnu Mas'ud, hadza riqa wa tamaim qad arafnaha. Kalau riqa dan tamaim, jimat, kami sudah tahu. Kalau taulah itu apa? Ditanya Ibnu Mas'ud, taulah itu apa? Taulah itu adalah, atau tiwala, syai'un yasna'un nisa yatahabbabna ila azwajihina, sesuatu yang dibuat oleh perempuan untuk menarik hati suaminya, ya, untuk mengikat suaminya. Nah, itu namanya taulah yang diharamkan. Pendapat ulama, qala Ibnu Hajar, wa taula syai'un kanatil mar'atu tajlibu bihi mahabbata zaujiha. Menurut Ibnu Hajar, taula itu adalah sesuatu yang dibuat oleh istri untuk menarik hati suaminya. Wa huwa darbun minas sahar, termasuk sihir. Wa inna makana dzalika minasyirki li anna aradu daf'al madar wa jal mafa' min indi ghairillah. Kenapa disebut musyrik? Ya, Ibnu Hajar berkomentar, karena dia meyakini yang mendatangkan madarat dan memberi manfaat benda itu. Jadi kalau kita meyakini benda itu bisa memberi madarat dan manfaat, itu sudah syirik. Sebenarnya nggak beda jauh dengan obat sih. Kalau kita meyakini obat itulah penyembuh kita, bukan perantara, ya, itu kita sudah jatuh ke syirik. Qala Ibnu Bas, berkata Ibn Bas, wa amma taula fa ya sarf wal adf. Kata Ibn Bas, Abdullah bin Bas, taula ini ada dua macam. Ada tadi tuh pelet sama santet. Ada pelet dan santet. Jadi pelet itu untuk mendekatkan, santet untuk menjauhkan. Disantet ya. Wa kulluhu muharram, semuanya haram. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wattaba'u ma tatlus syayatin. Tapi bukan berarti nggak ada loh ya. Ada, cuman haram. Jadi perilaku sihir ini bukan nggak ada, cuman haram hukumnya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan setan pada kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir. Mereka menuduh semua itu ilmunya Sulaiman. Jadi maksudnya gini, menjelang kematiannya Nabi Sulaiman itu menulis semua ilmunya ya di buku. Nah, buku itu disimpan di bawah kursinya, singgasananya, jadi ditanam. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, ini dikeduk sama setan nih katanya. Dikeduk sama setan, lalu dipublikasikan. Nah, itulah yang sekarang menjadi kitab perdukunan. Tuh, katanya begitu ya. Persisnya kayak apa ya, wallahu a'lam. Katanya begitu. Soal perdukunan ini bukan saja terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, tetapi juga di luar negeri. Syria, Mesir itu banyak perdukunan. Yang enggak itu kan, nah, banyak. Jadi kalau di Indonesia ini kebanyakan di Jawa, ya. Jadi di Sumatera kurang. Di sini kebanyakan, maka itu Habib banyak di Jawa katanya. Di Sumatera jarang ada orang ngiring Habib, jarang. Sumatera ya. Kalimantan banyak suku Dayak ya, suku Dayak. Kalau di Jawa ya banyak lah. Wa ma'unzila al-malakaina ini. Fa'abana subhana bihadil ayat, maka Allah menjelaskan lewat ayat ini anna ta'lima sihra wa min amali syaitan, bahwa belajar sihir itu adalah perbuatan setan. Sebab itu tadi, sekedar belajar bagi orang yang teguh imannya nggak masalah. Tapi kebanyakan orang kalau udah ngerti, dia ingin mencobanya gitu. Kebanyakan begitu. Ya nggak beda dengan kita punya golok lah, pisau. Ini tergantung untuk apa. Kalau buat ngerajang berambang, bawang putih, bawang merah, memotong-motong sayur, ya halal. Ya, tapi kalau dipakai malam-malam buat nakutin orang, malak orang, itu nodong. Nah, itu yang haram.
Jadi alat yang sama tergantung pemakaiannya. Sama dengan nuklir kan? Nuklir kan sesuatu yang berbahaya, tapi bisa dipakai untuk membantu kita. Contohnya melumpuhkan kuman-kuman, hama, itu kan di Bandung juga ada tuh nuklir ya. Dalam secara terbatas, nah itu bisa melumpuhkan hama. Si hama ini nggak bisa nganakin, ya. Nah itu dia bisa begitu itu dia. Jadi ada tanaman tertentu, buah tertentu bisa dihilangkan. Contohnya sekarang kita kan banyak mendapati semangka tanpa biji, ya kan? Semangka tanpa biji itu campur tangan manusia itu. Aslinya bagaimana semangka mau nganakin kalau dia nggak ada bijinya? Terus lele tanpa patil, sekarang sudah bisa. Lele tanpa patil. Tuh, kemudian ayam kampung, ya, dipelihara besarnya sama kayak ayam biasa, 100 hari bisa dikonsumsi, ya, bisa dipercepat, begitu macam-macam lah pokoknya. Nah itu namanya apa? Rekayasa genetika. Cuma giliran manusia, ini ada etika. Jadi contohnya manusia kehilangan Pak Habibie. Bisa saja Habibie dibuat 1000 Habibie. Bisa. Cloning. Itu kan rekayasa genetika juga. Nah ini ketika bicara dengan manusia ada etika. Kalau binatang sudah banyak yang digituin. Iya. Saya pernah mendapati di Mekah, ya, kambing yang ininya kembangnya sama. Jadi contohnya dia ada titik kambing putih, titiknya di ekor tuh hitam. Semuanya di situ semua. Kalau kita kan ada beda-beda. Ya. Apa ini saya pikirnya hasil cloning ya. Mirip semuanya sama. Bentuknya sama. Nah, itu pada binatang itu sudah sukses. Antara lain kadang-kadang disalahgunakan untuk kejahatan, menyebar kuman tuh. Kan itu direproduksi jumlah besar, bisa. Jadi tebarin. Sambil menebarkan kuman, sambil membuat obatnya. Nanti kan orang ngeluh, waduh, ya, beli gitu. Nah, itu tujuannya itu. Seperti di Gunung Kidul itu juga dicoba. Hasil dari mahasiswa UGM katanya, kedokteran. Itu membuat nyamuk yang memakan nyamuk demam berdarah sehingga berkurang. Sekarang ini berkurang dan itu sudah berhasil baru di Indonesia. Tapi orang geger, wah kan nyebar nyamuk. Yang yang di viral di internet tuh sisi negatifnya. Diakui oleh seorang dokter memang sengaja. Ternyata setelah disebar nyamuk itu di daerah itu yang biasa banyak demam berdarah berkurang drastis. Nah itu semuanya rekayasa genetika. Nah soal-soal lebih dalam harus ditanyakan pada ahlinya. Ya, bioteknologi. Semua yang berasal dari magic itu sifatnya temporal, Pak. Susahnya gitu. Saya pernah bertanya pada teman saya yang dia punya istri karena begitu. Gak lama cerai. Buat laki-laki sih nyaman karena dia sudah menikmati kan. Gitu. Tapi buat istri lama-lama dia benci. Sifat aslinya akan luntur lah, maksudnya luntur kalau bukan asli. Gitu Pak. Susahnya begitu. Jadi kalau untuk sementara orang-orang yang ya menikmati keahliannya, yaitu oke-oke saja. Tapi itu kalau kita jadi orang tua kan kita kesel jadinya, ya kan? Di Cilegon ini ada orang yang bukan muslim tapi ngaku muslim. Itu sakti mandraguna. Sampai tentara aja dilawan. Itu dia punya kebiasaan menikahi gadis-gadis. Kalau udah bunting ditinggalin. Jadi kayaknya ilmunya begitu. Syaratnya. Jadi istrinya banyak. Sudah hamil dia tinggalin. Sudah hamil banyak istri. Nah, saya pernah ngobrol dengan dia. Sebenarnya
Dayat katanya, ini cuma begini aja, dia kasih gambar. Ini syaratnya begini aja. Ya gambarnya kayak gambar nggak genah gitu loh, nggak ada artinya. Nah, tapi saya kasih syarat begini aja, jadi orang bisa suka sama saya. Kata dia begitu. Pelet. Jadi sampai mau dinikah, tapi setelah itulah sudah punya anak, kayaknya luntur kayaknya mungkin, maka dia tinggalin. Punya anak satu, tinggalin, gitu. Terus saja muter. Nah itu, di Cilegon ini ada, sehingga kehadiran dia itu tidak ditakuti. Jadi kalau dia udah hadir, biasanya itu dimanfaatkan ke saat orang lagi bertikai. Dipanggil dia, suruh mendamaikan. Itu semua orang, semua pihak takut. Tapi saya bilang, kalau saya diberi, kalau sekali-kali urusan dengan saya tonjok, saya bilang. Kalau sekali-kali urusan dengan saya nggak percaya begituan. Tapi kan saya nggak mau pengen punya banyak masalah kan. Orang-orang percaya, saya nggak percaya. Tonjok pasti sakit. Los, kalau dia suruh saya gitu kan. Karena semua itu pasti ada titik lemahnya. Saya pernah dapat video, sayang saya sudah hapus. Orang yang menjalankan itu. Apa tuh di sini tuh, kesaktian tuh. Debus. Saya punya videonya. Jadi dalam acara pernikahan, ahli debus dipanggil. Dia mempraktekkan kemahiran debus. Jadi dia pakai golok dibacok. Berdarah. Anehnya dia udah berdarah masih ngebacok juga. Sampai nadinya putus, mati di tempat. Akhirnya bubar itu. Saya itu pernah punya videonya, dikasih sama teman. Jadi dia betul-betul nyaksiin itulah gagalnya. Kan debus itu pernah diharamkan oleh MUI kan. Karena praktek itu menggunakan itu tadi. Sihir. Nah itu Pak, jadi jeleknya itu kalau pakai tadi itu, cara-cara tadi pelet, itu tidak lestari. Jadi nanti akan bubar gitu. Oh ketahuan. Itu, tetengernya begitu. Kalau tidak asli luntur. Ya, silakan yang lain. Cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menginspirasi kita semua. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari perilaku sihir dan dari tukang sihir. Semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, membimbing mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.